Karena Paus juga tidak sedang Bapak Gembala, saya mohon Shalom, selamat pagi. Mohon penjelasan. Beberapa waktu terakhir ini viral pemberitaan tentang kunjungan Paus. Ya. Dan kita lihat bagaimana Paus berkunjung ke tempat agama sebelah, lalu kemudian berkunjung dan bertemu dengan orang-orang dari agama sebelah. Tapi saya mau bertanya penjelasan tentang toleransi menurut Alkitab. Ya, siap, puji Tuhan. Ya, ini kedatangan Paus ini, Paus Fransiskus ya. Ini Paus yang keberapa ya? 260, maaf kalau saya salah. Pokoknya Paus Fransiskus yang datang. Ya, 266 kah 200 berapa begitu. Saya tadi malam baca-baca, sempat nonton-nonton, tapi saya kurang hafal persis dia punya angka. Pokoknya Paus yang sekarang itu datang dan, saya pribadi ya, ketika Paus datang ya, dalam kesederhanaan, jam tangannya pun diberitakan itu merek Casio. Itu bukan merek yang mahal sekali. Lalu Paus juga naik mobil Innova, duduk di depan lagi. Kalau bicara tentang kesederhanaan, saya pikir apa yang Paus perlihatkan kepada kita itu menjadi contoh baik ya. Buat orang Indonesia lah, saya tidak bicara agama lagi, tapi buat orang Indonesia, karena saya lihat antusias dari pemerintah, Pak Jokowi sebagai presiden yang masih aktif, Pak Prabowo sebagai presiden terpilih, semua menteri, bahkan saya lihat beberapa ustadz, Habib, mereka menyambutnya dengan penuh hormat, toleransi yang luar biasa. Lalu pergi mengunjungi Masjid Istiqlal. Lalu apalagi ada misa di GBK. Ya, lalu apalagi yang paling menarik waktu kunjungi Masjid Istiqlal, lalu imam besar Masjid Istiqlal menyambut dengan baik. Lalu mencium kepala Paus. Lalu Paus juga cium tangan imam besar Masjid Istiqlal. Saya jujur, saya terharu sekali. Saya senang sekali ya. Saya senang sekali. Saya rasa senang sekali ya. Saya nonton ulang-ulang terus. Suka sekali, suka sekali. Bahkan saya pergi KKR di kampung saja, di TTS saya masih singgung peristiwa yang sangat mahal itu. Bagi saya mahal sekali. Ya. Ya, walaupun kita tahu bahwa ada juga yang protes karena kalau tidak salah ya, saya lihat di berita itu mereka sandingkan azan dengan misa. Jadi akhirnya ada segelintir orang yang protes, dan orang-orang yang protes ini membawa nama 90% umat Islam di Indonesia tidak setuju. Mana ada orang Habib saja dukung kok. Karena ada orang ini suka bawa-bawa nama rakyat lah, katanya ini rakyat. Rakyat yang mana? Tidak ada rakyat, tidak ada sih. Hanya 7-8 orang yang protes. Dan entah mereka itu siapa. Di dalam pemerintah juga tidak jelas posisinya, kedudukannya ya, porsinya, ya, legalitasnya, wewenangnya apa, tidak jelas. Tapi kemudian berbicara tentang 90% penduduk Indonesia beragama Islam, jangan sampai membangunkan singa yang tidur. Apa sih? Mulai proteslah televisi tertentu yang menayangkan antara azan dan misa dan lain sebagainya. Jadi mereka protes. Saya pikir pemerintah kita yang Tuhan pilih, yang masih aktif maupun sudah terpilih, bukan orang bodoh, dan mereka semua orang Islam, dan mereka aman-aman saja tuh. Begitu, justru mereka mau jadi pemimpin yang menjadi teladan bagi kita dalam hal toleransi. Begitu. Ya, jadi saya pribadi melihat bahwa ini ada segelintir orang yang mengada-ngada. Dan ujung-ujungnya kasih salah Pak Jokowi lagi. Ini mungkin sasarannya Pak Jokowi, tapi pakai momen Paus datang, lalu kunjungi Masjid Istiqlal, lalu Paus mungkin bicara-bicara sedikit, lalu dalam pembicaraan Paus itu menyuarakan iman Katolik atau iman Kristen lah. Konteks Kristen, karena bicara Kristus, bicara kasih sayang, menunjukkan kerendahan hati dan lain sebagainya. Bagi saya itu luar biasa. Saya hormat tokoh-tokoh agama Islam besar di Indonesia
yang welcome dengan paus. Aduh, saya senang. Terima kasih banyak. Buat saya terima kasih banyak karena pemimpin-pemimpin agama baik dari Islam ya, juga otomatis ya Katolik begitu ya. Pendeta-pendeta juga senang sekali bikin konten penyambutan kepada paus. Nah, ini saya melihat ini luar biasa. Sekali lagi, saya luar biasa sekali. Saya senang dan ini positif sekali. Ya. Jadi kita tidak usah pusing lah dengan 1-2 orang yang tidak orang yang tidak setuju atau mulai dengan alasan tertentu atau mungkin alasan politik mulai kayak mau memprovokasi orang. Saya harap melalui acara ini, video saya ini juga, kawan-kawan kita yang orang Islam tak usah dengar orang yang tidak jelas, dengar tokoh-tokoh agama Islam yang sangat cerdas dan mau betul-betul memberikan teladan seputaran toleransi. Tak usah dengar orang-orang yang barisan sakit hati karena kalah politik. Jangan, nanti repot urusannya, ya. Tetapi pertanyaan Anda pagi ini, bagaimana toleransi menurut ajaran kami? Nah, toleransi menurut ajaran kami, ya tidak ada masalah seperti yang terjadi ini. Menurut saya sudah sesuai ajaran toleransi. Karena paus juga tidak sedang memaksakan iman Katolik kepada orang Islam. Orang Islam juga tahu bahwa paus tidak bermaksud demikian. Dan ketika orang Islam menyambut, khususnya tokoh-tokoh agama Islam dan pemerintah-pemerintah level nasional, ya, yang menyambut, yang notabene mereka juga beragama Islam, mereka tahu ini batasan toleransinya jelas. Tidak ada maksud di situ orang Katolik memasukkan iman mereka supaya orang Islam semua jadi Katolik. Tidak juga. Atau orang Islam sambut supaya dengan demikian orang Kristen semua simpati dengan Islam dan kemudian masuk Islam semua. Kan tidak begitu. Jadi menurut saya batasannya jelas, ya. Jadi membangun toleransi di sini, efek secara sosial itu kan bagus. Karena dalam konteks kitab suci, toleransi itu boleh sepanjang itu hanya secara sosial. Secara iman ya kita tidak bisa kompromikan, ya. Kayak saya jelas pendeta Protestan. Saya menyatakan sukacita saya, ya. Bahkan rasa terharu, emosional saya itu betul-betul saya tidak bisa tahan melihat itu. Saya bersyukur sekali, ya. Tapi ini sekali lagi secara sosial. Karena bagaimanapun saya sebagai Protestan, saya dengan ajaran Katolik, pasti ada hal-hal yang tidak cocok. Dengan Islam juga ada hal-hal yang tidak cocok. Tapi kita lebih menonjolkan bukan ketidakcocokannya. Dalam konteks membangun toleransi secara sosial dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang majemuk ini. Begitu. Jadi jangan kita persoalkan ketidakcocokan. Ya sudah, ya tidak cocok. Mungkin sampai kiamat kita tetap akan tidak cocok. Oke? Katolik punya doktrin sendiri, Protestan punya doktrin sendiri, ya. Islam punya doktrin sendiri. Jadi saya pikir kalau konteks seperti itu tidak ada masalah. Justru orang Kristen harus jadi berkat. Apalagi kalau konteks Kristen Protestan, ya. Kita memang tidak pernah diajarkan menyerang agama orang. Ulang. Kita tidak pernah diajarkan menyerang agama orang. Yang ada tuh mendoakan semua orang. Nah, kalau semua orang kita seberangkan dalam konteks Indonesia, berarti memang kita harus doa buat orang Islam. Kita harus doa buat orang Hindu. Kita harus doa buat orang Buddha, Kongfucu. Kita harus berdoa buat orang Katolik. Ya, kita harus berdoa. Karena Alkitab bilang begitu. Baca saja di 1 Timotius pasal 2 itu, ya, mulai ayat 1. Justru saat kita bertoleransi secara sosial, kita sedang melakukan firman Allah. Ya, dimulai dengan apa? Tindakan kita mendoakan. Dikatakan apa di sana? Pertama-tama, aku menasihatkan naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Nah, kita tidak bisa hanya untuk orang Kristen. Kalau semua orang kita doakan, orang Kristen tentu lebih spesial lagi. Karena ada ayat yang menjelaskan itu di dalam Efesus pasal 6 ayat 18 sampai 20. Khususnya ayat 18. Tapi khusus 1 Petrus 2 ini, ayat 1 bilang doa untuk semua orang. Ayat 2, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar. Raja-raja, berarti raja-raja di kita agama apa paling banyak? Islam semua.
ya doa saja. Kalau kita konteks di NTT, banyak pejabat agama Katolik, ya doa buat mereka kan. Supaya mereka kerja benar, ya toh tidak ada yang korupsi, tidak ada yang selingkuh, kan begitu. Tidak ada yang jadi penipu, mereka hidup jadi teladan. Doa aja untuk raja-raja dan untuk semua pembesar agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Makanya saya sungguh tidak ada masalah ya, kan kita tidak karena paus datang lalu kita semua Protestan setuju dengan semua ajaran Katolik, kan tidak. Kita hargai perbedaan. Ya kalau sudah berbeda ya mau diapain lagi? Seperti saya lihat ramai di TikTok, ya ada oknum pastor yang singgung-singgung Protestan terus, lalu akhirnya tak terhindarkan yang Protestan juga hantam dia. Aduh, saya pribadi melihatnya, loh kok jadi panjang begini gitu loh. Toh nanti ujung-ujung yang hanya ada emosi. Kalau tidak bisa tahan hati, bisa jadi kebencian. Syukur-syukur kalau memang Roh Kudus pimpin ya. Kalau konteks itu ajaran Protestan, kan orang melakukan pembelaan iman juga harus dengan pimpinan Roh Kudus. Tapi andai kata hanya emosi, marah, lalu mulai pancing-pancing kemarahan, menurut saya tidak usah. Memang pernah ada dulu video saya yang kemudian saya luruskan ya. Karena ada orang yang bertanya, anak muda tanya, boleh tidak anak Protestan kawin dengan anak Katolik? Kan saya bilang tidak boleh. Dengan data-data yang jelas. Karena bagaimanapun, walaupun kita namanya Kristen sama-sama, tapi di Indonesia kita beda agama. Ya, ada samanya, tapi secara doktrinal, ada doktrin-doktrin yang tak terhindarkan, membuat kita menjadi dua kelompok yang berbeda. Ada samanya, tapi berbeda. Saya hanya omong garis besar berbeda saja di sini. Lalu orang potong itu video seolah-olah saya menyerang Katolik. Tidak. Saya sedang kasih tahu Katolik itu saudara kita sebangsa setanah air. Tapi kalau kawin dengan mereka ya tidak boleh dong. Sebaliknya Islam juga tidak boleh, Hindu tidak boleh. Jangan karena saya bilang toleransi, wah mantap nih, paus datang, lalu imam besar Masjid Istiqlal cium kepalanya, paus cium tangannya, lalu kemudian kita semua gara-gara ini, lalu kebablasan toleransinya, langsung kawin mawin, setuju asal setuju, tidak ada. Ya, saya hormat orang Islam, ya toh. Saya hormat orang Islam dengan ajarannya, bukan berarti saya setuju. Begitu. Begitu pula orang Katolik. Sebaliknya, orang Katolik juga pasti tidak setuju dengan pandangan-pandangan tertentu dari Protestan. Ya itu biasalah. Nikmati aja dengan penuh kedewasaan. Bahkan saya punya kepikiran, ya aduh saya mau undang satu romo dulu di channel saya. Kita bicara-bicara, tapi tidak bicara doktrin. Ya mengarahkan umat masing-masing. Sudahlah ini pakai media sosial jangan jadi pemancing untuk kita berkelahi begitu, janganlah. Sudah santai aja perbedaan ya. Tapi yang perlu dikompromikan kita kompromikan. Seperti itu ya. Jadi seperti itu toleransi dalam kitab suci. Secara sosial boleh, secara iman jelas tidak dibenarkan ya. Tuhan berkati. Terima kasih untuk jawabannya dan kita ke